Halo guys, bertemu lagi bersama saya di TAF Channel. Seperti biasa, kita akan selalu mereview film agar bisa dinikmati sebagai hiburan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview film animasi. Film ini berjudul Realm of Terracotta yang dirilis pada tahun 2021 ini. Film fantasi ini penuh alur yang sangat mengenai hati, hingga pada klimaksnya dapat membuat air mata mengalir. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berstatus sebagai tukang, tapi bercita-cita ingin menjadi seorang prajurit yang harus bekerja untuk melawan monster tanah yang terus menyerang kota bawah tanah yang bernama Dinasti Qinyang, dan yang akhirnya jatuh cinta dengan seorang wanita. Bersama wanita tersebut, ia berpetualang memburu monster tanah. Di dunia bawah tanah tidak hanya ada prajurit terakota dan kuda, tetapi juga berbagai peninggalan perunggu, binatang perunggu yang dibangkitkan, serta monster tanah. Tetapi secara tidak terduga mereka menemukan misteri pertempuran tanpa akhir antara Kunlun dan prajurit terakota. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Awal film ini ditampakkan patung-patung prajurit yang berbaris. Dengan setitik sinar cahaya mereka pun dibangkitkan. Singkat cerita, terlihat kota di bawah tanah yang ramai akan penduduk, memiliki kehidupan yang terlihat damai. Sebagian orang ada yang menjadi prajurit karena keperkasaannya, sebagian ada yang menjadi tukang atau pesuruh karena kelemahan fisik yang dimiliki. Terlihat pemuda yang bernama Mung Yan membawa peralatan tengah berlari ke suatu tempat. Ia pergi ke tempat pembuatan pedang dan bertemu dengan Tuan Wang. Mung Yan meminta untuk dibuatkan pedang, tapi Tuan Wang melarangnya karena dia adalah seorang tukang, bukan seorang prajurit. Tak lama mereka mendengar suara trompet yang menandakan ada kumpulan monster ingin datang menyerang kota. Semua penduduk pun lari bersembunyi. Sedangkan Mung Yan lari membawa pedang buatan Tuan Wang. Ia pergi ke tempat pertempuran. Setibanya di sana terlihat para prajurit sedang bertempur dengan para monster. Mung Yan yang tengah bersiap di atas bukit tiba-tiba terbawa angin dan jatuh dari bukit. Tapi untungnya ia jatuh tepat pada salah satu monster berada di bawah, sehingga ia selamat. Tak lama kemudian Mung Yan dikejar oleh monster lain. Tapi tiba-tiba datang sosok prajurit yang perkasa menolongnya, yaitu Jenderal Xiahou, sekaligus idolanya. Dengan segala perjuangan para prajurit, akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Lanjut cerita, terlihat para prajurit sedang latihan. Di sisi lain, Mung Yan yang sedang dihukum dan diceramahi oleh Tuan Wang karena ikut pergi melawan monster. Mung Yan bertemu dua temannya yang lain, yang sama-sama berprofesi sebagai tukang. Di perjalanan mereka dibuli oleh prajurit. Mung Yan yang hanya tukang tentu tak kuat melawan prajurit. Tapi semua itu disaksikan oleh sang jenderal. Jenderal pun menghentikan pertikaian mereka. Mung Yan pun akhirnya diberi tugas untuk memburu seekor monster, dan akhirnya akan dijadikan prajurit jika ia berhasil. Lanjut cerita, Mung Yan sedang bersiap untuk memburu seekor monster. Ia pergi melewati bukit-bukit tempat para monster bersembunyi. Dia menemukan seekor monster dan mencoba untuk menjebaknya. Tapi tiba-tiba ada yang melemparkan tombak kayu yang hampir mengenai Mung Yan. Ternyata seseorang yang bertopeng telah melontarkan tombak. Mung Yan pun melihat sosok wanita bertopeng yang bertarung sangat baik dengan monster. Tapi tanpa sengaja Mung Yan dan wanita bertopeng tersebut mengenai jebakan Mung Yan, yang akhirnya membuat mereka terlempar ke suatu tempat. Mung Yan bertemu dengan sosok kucing yang dipanggil dengan Tuan Ekor 9. Ia adalah si penjaga kumpulan prasasti. Mung Yan melihat kumpulan prasasti yang melayang-layang di udara. Mung Yan pun dibawa untuk diperlihatkan berbagai tempat. Ternyata banyak tempat di bawah tanah selain dari kotanya. Mung Yan pun diberikan wawasan tentang monster tanah.
Mungyan melihat monster kucing yang berwarna putih yang bernama Kunlun. Ia ingin sekali menangkap Kunlun agar bisa menjadi prajurit. Singkat cerita, Mungyan kembali ke tempat asalnya. Dia bertemu makhluk kecil dengan telinga besar. Tapi tiba-tiba dia bertemu kembali dengan wanita bertopeng yang hampir menebas kepala Mungyan. Mungyan pun mengajaknya untuk bekerja sama dalam mencari Kunlun, si monster kucing. Mereka pun akhirnya bekerja sama dalam mencari Kunlun. Di perjalanan, Mungyan akhirnya tahu wanita itu bernama Xiu. Singkat cerita, mereka pun tiba di suatu tempat yang bernama Penglai. Di tempat itu mereka bertemu dengan sosok pria yang ingin membakar seekor kambing kecil untuk membuat pil penyembuh yang biasa ia gunakan terhadap patung-patung yang telah hilang selama ini. Mereka pun mulai bertarung dengan para monster. Tapi serangan monster mengenai topeng wanita tersebut, topeng pun pecah. Terlihat sosok wanita yang sangat cantik membuat Mungyan sempat terpana sesaat. Pertarungan berlanjut hingga mereka berhasil mengalahkan pria jahat dan para monster. Tempat itu pun terbakar. Si kambing pun selamat dan menunjukkan jalan keluar. Kambing itu bernama Xiaobao, yang dulunya seorang prajurit tapi dikutuk menjadi kambing. Lanjut cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Mungyan mengakui bahwa dirinya adalah seorang tukang, bukan seorang prajurit. Tapi dia ingin merubah identitasnya dari seorang tukang menjadi seorang prajurit, seperti sang jenderal. Xiu pun melihat kesungguhan Mungyan dan akhirnya berniat ingin melatihnya menggunakan pedang. Di perjalanan, Xiu pun melatih Mungyan menggunakan pedang, hingga mereka akhirnya bertemu dengan Kunlun. Tapi Kunlun berhasil kabur. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Xiu pun mulai tersenyum melihat Mungyan. Mereka pun terus berlatih hingga Muyang berhasil menggunakan pedang dengan baik. Mungyan pun mulai jatuh cinta kepada Xiu. Mereka pun melanjutkan pencariannya dengan memburu Kunlun, si monster kucing. Tapi di tengah-tengah mereka berhadapan dengan cacing raksasa. Mereka pun dikejar oleh cacing raksasa. Mungyan hampir jatuh di sungai api, tapi mereka berhasil mengalahkan cacing raksasa. Xiu mulai tidak sadar karena terkena racun dari cacing raksasa pada saat mengalahkannya. Mungyan pun menggendong Xiu dan membawanya pergi. Dan dengan perahu kerang dia melewati sungai untuk menolong Xiu. Di perjalanan tiba-tiba arus air tidak stabil dan mengakibatkan perahu menjadi pecah. Mereka pun tenggelam. Singkat cerita, Xiu terbangun di suatu tempat. Dia melihat Mungyan yang bangun dari tidurnya. Ternyata mereka diselamatkan oleh Kunlun keluar dari air. Mereka pun telah tiba kembali di kota tempat Mungyan berasal. Mereka bertemu dengan si nenek yang telah menghilangkan racun dari Xiu. Dengan obat si nenek, Xiu pun mengobati luka yang ada di pinggang Mungyan. Xiu pun akhirnya menceritakan alasannya menangkap Kunlun, bahwa dia berasal dari kota Tang'an yang jauh dari kota Qinyang tempat Mungyan tinggal. Xiu menceritakan bahwa kakeknya telah tiada akibat perbuatan Kunlun. Dia tidak bisa memaafkannya. Cerita berlanjut, terlihat kekacauan terjadi karena Kunlun tiba-tiba muncul di kota. Beberapa prajurit pun tidak mampu melumpuhkannya. Xiu dan Mungyan pun mulai mengejar Kunlun, hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Kunlun. Tapi tiba-tiba 3 prajurit sombong yang datang dan mengatakan bahwa merekalah yang telah menghabisi kakek tua di perjalanan menangkap Kunlun. Seketika Xiu langsung sadar dan mendengar ucapannya, dan mengarahkan pedangnya kepada salah satu prajurit tersebut. Ternyata dia mengaku telah menghabisi kakek Xiu. Tiba-tiba jenderal datang dan menghentikannya. Karena kesal, Xiu mencoba untuk menyerang jenderal, tapi dia dihalangi oleh Mungyan. Mungyan pun diangkat menjadi prajurit karena telah berhasil menangkap Kunlun. Xiu pun yang sakit hati kemudian pergi meninggalkan Mungyan. Esoknya terlihat Mungyan dengan seragam prajurit yang tengah dilantik di hadapan prajurit lainnya. Singkat cerita, para monster mulai menyerang kota. Mereka berhasil menjebol dinding benteng kota.
Di sisi lain, Kunlun yang terikat tidak berdaya tengah disiksa oleh salah satu prajurit. Tapi tiba-tiba Mungyan datang menghentikannya. Mungyan pun pergi menemui jenderal dan bernegosiasi agar Kunlun tidak dieksekusi. Tapi sang jenderal menolaknya mentah-mentah. Mungyan pun akhirnya beranikan diri untuk membebaskan Kunlun. Tapi setelah bebas, Kunlun membawa Mungyan pergi ke suatu tempat. Ternyata Kunlun membawa Mungyan ke tempat batu suci disimpan. Ternyata para monster datang ke kota hanya untuk mengambil batu tersebut. Batu itu akan memberikan kekuatan tanpa akhir. Tapi jenderal datang untuk menghentikan Mungyan. Mungyan pun hampir ditebas oleh jenderal hingga Xiu datang menolongnya. Mereka pergi meninggalkan jenderal. Tapi Mungyan melihat jenderal yang ternyata seorang pemakan pil penyembuh. Mereka pergi bersama Kunlun berencana mengembalikan batu suci ke monster tanah. Tapi mereka dikepung oleh jenderal dan prajuritnya. Mungyan memberitahu kepada seluruh prajurit tentang kebenaran batu suci dan kebohongan sang jenderal. Tapi tiba-tiba para monster datang. Peperangan antara monster dan prajurit pun kembali terjadi. Jenderal pun menyerang Mungyan yang mengakibatkan batu suci terlempar. Mungyan pun berhasil menangkapnya, tapi energi mulai mengalir di tubuhnya. Sang jenderal melanjutkan serangan hingga berhasil merebut batu suci. Tapi pemimpin monster datang menyerangnya hingga ia terlempar. Jenderal pun menusukkan batu suci ke dalam dadanya, menjadikan dirinya semakin kuat dan berubah menjadi monster. Mungyan dan Xiu pun mulai mengambil tindakan menyerang si jenderal. Tapi segala serangan belum mampu melumpuhkan si jenderal. Jenderal kemudian kembali menyerang Mungyan hingga menghancurkan tangan dan kakinya. Xiu pun mencoba untuk menyerang jenderal, tapi sayangnya dia terluka dan sekarat oleh tusukan jenderal. Mungyan mencoba merangkak untuk menggapai Xiu. Sedangkan jenderal semakin kuat karena menyerap tubuh para prajurit. Kota pun hancur akibat perbuatan jenderal. Xiu yang jatuh di belahan bumi ditolong oleh Mungyan, tapi Mungyan tidak berhasil mengangkatnya hingga Xiu jatuh di telan bumi. Di penghujung hidupnya, Mungyan kembali berada di tempat si kucing ekor 9. Mungyan pun diberikan kekuatan oleh si kucing ekor 9. Hewan telinga panjang berubah menjadi sinar dan merasuki tubuh Mungyan hingga muncul ledakan sinar emas. Tiba-tiba tubuh Mungyan mulai bersinar dan bangkit dengan tangan dan kakinya kembali utuh. Xiao Bao si kambing kecil pun berubah menjadi pedang yang bercahaya. Mereka yang bersatu bersiap untuk melawan si monster jenderal. Mungyan yang bersinar pun berhasil mematahkan pedang besar si jenderal dan memberikan goresan di dada jenderal. Mungyan pun melanjutkan serangannya hingga membuat jenderal terlempar. Dengan serangan pedang cahayanya, Mungyan berhasil mengeluarkan batu suci dari tubuh si jenderal. Jenderal pun akhirnya kalah dan meledak. Mungyan yang jatuh dari ketinggian tiba-tiba ditolong oleh Kunlun. Seketika para prajurit mulai menyoraki Mungyan sebagai tanda kemenangan. Mungyan pun diangkat menjadi jenderal yang baru. Singkat cerita, batu suci pun dikembalikan pada tempatnya dan memberikan kedamaian di antara dunia monster dan kota bawah tanah. Terlihat Mungyan yang berencana pergi karena telah berjanji ingin pergi ke kota Tang'an, kampung halaman Xiu, dan film pun berakhir. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Jangan lupa pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa menyaksikan film menarik lainnya. Terima kasih.